Di jantung Eropa, pada masa Renaissance, terjadi kebangkitan minat yang luar biasa pada ilmu pengetahuan, seni, dan humanisme. Manusia mulai haus akan pengetahuan dan ingin berbagi ide-ide baru. Namun, penyebaran informasi saat itu sangat terbatas. Buku-buku dibuat secara manual oleh para biarawan, satu persatu huruf demi huruf. Proses ini sangat memakan waktu dan biaya, sehingga buku menjadi barang yang sangat mahal dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Di tengah era ini, lahirlah seorang tokoh yang akan mengubah dunia percetakan selamanya, Johannes Gutenberg. Lahir di kota Mainz, Jerman, sekitar tahun 1398, Gutenberg adalah seorang pandai logam yang memiliki bakat luar biasa. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan pada teknologi dan inovasi. Sebagai seorang perakitan, ia seringkali bergelut dengan berbagai alat dan bahan, mengasah keterampilannya dalam mengolah logam. Gutenberg menghabiskan banyak waktu di perpustakaan, membaca berbagai buku dan dokumen. Ia menyadari bahwa proses penyalinan manual sangat tidak efisien dan membatasi penyebaran pengetahuan. Ide cemerlang pun muncul di benaknya. Ia terinspirasi oleh proses pembuatan cetakan anggur, di mana cetakan digunakan untuk membuat salinan yang identik. Gutenberg berpikir, mengapa tidak membuat cetakan untuk huruf? Dengan tekad yang kuat, Gutenberg mulai melakukan eksperimen di bengkelnya. Ia mencoba berbagai jenis logam dan tinta untuk membuat cetakan huruf yang tahan lama dan menghasilkan cetakan yang jelas. Proses ini tidak mudah, banyak kegagalan yang harus ia hadapi. Namun, semangatnya untuk menemukan solusi tidak pernah padam. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan eksperimen, akhirnya Gutenberg berhasil menciptakan mesin cetak yang revolusioner. Mesin ini terdiri dari cetakan huruf yang dapat diatur ulang, tinta cetak khusus, dan alat pres untuk mencetak. Dengan mesin ini, buku dapat diproduksi secara massal dengan cepat dan biaya yang jauh lebih murah. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg adalah tonggak sejarah yang sangat penting. Dengan mesin ini, pengetahuan dapat disebarluaskan dengan cepat dan mudah. Buku-buku menjadi lebih terjangkau, sehingga semakin banyak orang yang dapat membaca dan belajar. Penemuan ini memicu revolusi informasi dan menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan peradaban manusia. Di dalam bengkelnya yang penuh dengan alat-alat logam, Johannes Gutenberg seringkali merenung. Ia terpesona oleh berbagai teknologi yang ada di sekitarnya. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah cetakan anggur. Dengan cetakan ini, anggur dapat dicetak dengan pola yang sama berulang kali. Gutenberg berpikir, mengapa tidak membuat cetakan untuk huruf? Gutenberg mulai bereksperimen dengan berbagai bahan. Awalnya, ia mencoba mengukir huruf pada blok kayu. Namun, cara ini sangat tidak efisien dan sulit untuk membuat huruf dengan ukuran yang sama persis. Ia membutuhkan bahan yang lebih keras dan fleksibel. Setelah melakukan berbagai percobaan, Gutenberg akhirnya menemukan solusi. Ia menggunakan logam, khususnya timah, untuk membuat cetakan huruf. Logam ini cukup keras untuk menghasilkan cetakan yang tajam, namun cukup lunak untuk dicetak ulang. Dengan menggunakan cetakan logam, Gutenberg dapat membuat huruf-huruf yang seragam dan mudah diganti-ganti. Masalah berikutnya adalah menemukan tinta yang tepat. Tinta harus cukup lengket untuk menempel pada kertas, namun tidak boleh terlalu tebal sehingga menyumbat pori-pori cetakan. Setelah banyak percobaan, Gutenberg berhasil meramu tinta yang terbuat dari minyak, jelaga, dan bahan lain. Tinta ini memiliki konsistensi yang ideal untuk mencetak pada kertas. Dengan cetakan huruf dan tinta yang sudah siap, Gutenberg mulai merancang mesin cetak. Mesin ini terdiri dari beberapa bagian utama. Bed press, sebuah rangka kayu yang kuat untuk menjepit kertas dan cetakan. Form, sebuah bingkai logam tempat cetakan huruf disusun. Type, cetakan huruf yang terbuat dari logam. Ink, tinta cetak yang dibuat khusus. Paper, kertas yang akan dicetak. Proses pencetakan dengan mesin Gutenberg cukup sederhana namun sangat efektif. Pertama, cetakan huruf disusun pada form sesuai dengan teks yang ingin dicetak. Kemudian, form tersebut diolesi dengan tinta. Setelah itu, kertas diletakkan di atas form dan ditekan menggunakan bed press. Dengan cara ini, tinta akan berpindah dari cetakan ke kertas, menghasilkan cetakan yang jelas dan rapi. Mesin cetak Gutenberg memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan cara penyalinan manual. Efisiensi, mesin cetak dapat menghasilkan banyak salinan dalam waktu yang singkat.
Kualitas, cetakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan seragam. Biaya produksi buku menjadi jauh lebih murah. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg membawa dampak yang sangat besar bagi peradaban manusia. Buku menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, sehingga memicu perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Revolusi informasi yang dimulai oleh Gutenberg terus berlanjut hingga saat ini. Sebelum abad ke-15, pengetahuan hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Buku-buku ditulis tangan, satu persatu, dan sangat mahal. Informasi menyebar dengan sangat lambat, terbatas pada kalangan elit dan para pemuka agama. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg mengubah segalanya. Dengan mesin ini, buku dapat diproduksi secara massal dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang jauh lebih murah. Tiba-tiba, pengetahuan menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang. Revolusi informasi. Penyebaran informasi. Buku-buku hasil cetakan Gutenberg menyebar ke seluruh penjuru Eropa dengan cepat. Ide-ide baru, penemuan ilmiah, dan karya sastra dapat dengan mudah dibagikan kepada masyarakat luas. Hal ini memicu ledakan minat akan pengetahuan dan memicu lahirnya era baru, era informasi. Literasi meningkat. Dengan semakin banyaknya buku yang tersedia, minat masyarakat untuk membaca pun meningkat. Literasi menjadi semakin penting, dan hal ini mendorong perkembangan pendidikan. Perubahan sosial dan budaya. Reformasi. Alkitab yang dicetak massal oleh Gutenberg memainkan peran penting dalam reformasi agama. Orang-orang dapat membaca Alkitab sendiri dan membentuk pemahaman mereka sendiri tentang agama, tanpa harus bergantung pada penafsiran dari para pemuka agama. Munculnya kelas menengah. Dengan akses yang lebih mudah ke informasi, kelas menengah mulai tumbuh. Mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Perkembangan sains. Penemuan-penemuan ilmiah dapat dengan cepat disebarluaskan melalui buku. Hal ini mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Dampak ekonomi. Pertumbuhan industri percetakan. Munculnya industri percetakan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kota-kota yang menjadi pusat percetakan mengalami perkembangan yang pesat. Perubahan dalam bisnis. Perdagangan buku menjadi bisnis yang menguntungkan. Penerbit dan penjual buku bermunculan di berbagai kota di Eropa. Munculnya hak cipta. Dengan semakin banyaknya karya yang dicetak, muncul kebutuhan untuk melindungi hak cipta penulis. Konsep hak cipta modern mulai terbentuk. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah manusia. Warisannya masih terasa hingga saat ini. Buku-buku yang kita baca, informasi yang kita akses melalui internet, semuanya berakar pada revolusi informasi yang dimulai oleh Gutenberg. Mesin cetak telah membuka pintu bagi pengetahuan dan mengubah dunia kita selamanya. Setelah berhasil menciptakan mesin cetak, Johannes Gutenberg menghadapi tantangan baru yang jauh lebih besar. Ia tidak hanya harus berjuang dengan aspek teknis, tetapi juga dengan persaingan bisnis, masalah keuangan, dan konflik dengan mitra bisnisnya. Untuk mengembangkan bisnis percetakannya, Gutenberg membutuhkan modal yang besar. Ia harus mencari investor yang mau membiayai proyek ambisiusnya. Namun, tidak semua orang percaya pada ide revolusionernya. Banyak investor yang ragu-ragu untuk memberikan uangnya pada proyek yang belum terbukti. Gutenberg bukanlah satu-satunya orang yang tertarik dengan teknologi percetakan. Ada banyak penemu lain yang juga sedang mengembangkan mesin cetak mereka sendiri. Persaingan yang ketat ini membuat Gutenberg harus terus berinovasi dan menjaga kerahasiaan penemuannya. Proyek mesin cetak membutuhkan biaya yang sangat besar. Gutenberg harus meminjam uang dari berbagai pihak untuk membiayai penelitian dan pengembangannya. Akibatnya, ia terlilit hutang yang sangat besar. Tekanan keuangan ini membuatnya sulit untuk fokus pada pengembangan bisnisnya. Gutenberg bekerja sama dengan beberapa mitra bisnis untuk membiayai proyeknya. Namun, seringkali terjadi perselisihan antara mereka. Mereka tidak sepakat tentang bagaimana bisnis percetakan harus dikelola dan bagaimana keuntungan harus dibagi. Masalah keuangan dan perselisihan dengan mitra bisnis membawa Gutenberg ke pengadilan. Ia harus berjuang untuk mempertahankan hak kepemilikan atas mesin cetaknya. Selain itu, ia juga harus menghadapi tuntutan dari para kreditor yang menagih hutangnya.
Konsep hak paten belum ada pada zaman Gutenberg. Namun, ia menyadari pentingnya melindungi penemuannya dari penjiplakan. Ia berusaha untuk menjaga kerahasiaan mesin cetaknya dan membuat perjanjian dengan para mitra bisnisnya untuk melindungi hak-haknya. Sebelum ditemukannya mesin cetak, buku-buku sangat langka dan mahal. Hanya kalangan tertentu yang memiliki akses terhadap pengetahuan tertulis. Bahasa yang digunakan dalam buku-buku ini seringkali adalah bahasa Latin, bahasa resmi gereja dan para cendekiawan. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg merevolusi dunia percetakan. Buku-buku kini dapat diproduksi secara massal dengan biaya yang lebih murah. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam dunia bahasa dan sastra. Dampak terhadap bahasa. Standarisasi bahasa. Dengan semakin banyaknya buku yang dicetak, muncul kebutuhan untuk memiliki standar bahasa yang baku. Hal ini mendorong terbentuknya kamus dan tata bahasa yang resmi, sehingga bahasa menjadi lebih teratur dan mudah dipahami oleh banyak orang. Perkembangan bahasa daerah. Mesin cetak memungkinkan karya sastra dalam bahasa daerah untuk dicetak dan disebarluaskan. Hal ini mendorong perkembangan bahasa-bahasa daerah dan memperkaya khazanah sastra dunia. Munculnya bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam buku-buku cetak menjadi acuan bagi bahasa yang baik dan benar. Hal ini melahirkan konsep bahasa baku yang digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pemerintahan, dan media. Dampak terhadap sastra. Peningkatan literasi. Dengan semakin banyaknya buku yang tersedia, minat masyarakat untuk membaca pun meningkat. Hal ini mendorong peningkatan literasi dan memperluas cakrawala pengetahuan masyarakat. Munculnya genre baru. Mesin cetak memungkinkan penulis untuk bereksperimen dengan berbagai genre sastra. Novel, drama, dan puisi menjadi semakin populer. Hal ini memperkaya khazanah sastra dunia. Perkembangan kritik sastra. Dengan semakin banyaknya buku yang diterbitkan, muncul kebutuhan untuk menilai kualitas karya sastra. Hal ini mendorong perkembangan kritik sastra dan lahirnya para kritikus sastra yang berpengaruh. Demokratisasi sastra. Siapapun kini dapat menjadi penulis dan menerbitkan karya mereka. Hal ini mendemokratisasi dunia sastra dan memberikan kesempatan bagi berbagai suara untuk didengar. Penemuan mesin cetak telah mengubah wajah dunia sastra. Buku-buku tidak lagi hanya menjadi milik kalangan elit, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Warisan Johannes Gutenberg terus hidup hingga saat ini, menginspirasi generasi penerus untuk terus berkarya dan berbagi pengetahuan. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg memang membawa revolusi informasi. Namun, di balik semua kemajuan itu, terdapat juga dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Dampak negatif mesin cetak. Penyebaran informasi yang salah. Dengan kemudahan mencetak, informasi yang tidak akurat atau bahkan palsu dapat dengan cepat menyebar luas. Hal ini dapat memicu kesalahpahaman, perpecahan, dan konflik di masyarakat. Penurunan kualitas penulisan. Karena begitu banyak buku yang diterbitkan, persaingan di antara penulis menjadi semakin ketat. Beberapa penulis mungkin tergoda untuk memproduksi karya yang berkualitas rendah demi mengejar keuntungan. Tirasi karya. Tanpa adanya perlindungan hak cipta yang kuat, banyak karya tulis yang dicuri dan diterbitkan tanpa izin dari penulis aslinya. Hal ini merugikan para penulis dan menghambat kreativitas. Konsumsi informasi yang berlebihan. Ketersediaan buku yang melimpah dapat membuat orang terjebak dalam konsumsi informasi yang berlebihan. Hal ini dapat mengganggu produktivitas dan keseimbangan hidup. Hilangnya keterampilan menulis tangan. Dengan semakin populernya buku cetak, keterampilan menulis tangan menjadi semakin jarang digunakan. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan kognitif, terutama pada anak-anak. Dampak negatif dari mesin cetak terus terasa hingga saat ini, bahkan di era digital. Penyebaran berita bohong atau hoax melalui media sosial adalah salah satu contoh nyata dari masalah ini. Kita perlu bijak dalam mengonsumsi informasi dan selalu memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya.